Nah, sekarang kita masuk ke list. Sebenarnya list itu kembaran sama combo box karena nggak jauh beda. Bukan nggak jauh beda, karena emang sama menggunakan list cell render. Jadi sekarang mungkin penjelasannya nggak akan sebanyak combo box karena emang kalau lu bisa combo box merubah tampilan combo box kayak tadi, pasti lu juga bakalan gampang merubah list. Gue bikin paket baru chapter 8. Nah, dicoba dulu aja, misal form 1 masukin list, kalau di running sama ini sebenarnya label kayak combo box tadi sebelumnya. Jadi ini sebenarnya label dalam list, bukan label dalam combo box. Jadi kalau tadi label dalam combo box, sekarang label dalam list. Sama aja kayak combo box juga. Ada bedanya mungkin ini metodenya. Kalau tadi makan kalau dalam combo set render, ini set cell render, tapi parameternya sama aja, list cell render. Dan secara default pakainya default list cell render, sama kayak combo box. Nah, misal gua coba ambil yang ini warna render. Ya kan tadi kita bikinnya buat combo box, tapi bisa juga dipakai buat list. Set cell render, new warna render, nggak ada error. Kita running, hasilnya lihat kayak gini. Nah, jadi kalau kita bikin bikin render buat combo box, otomatis bisa dipakai buat list. Jadi seperti gue bilang sebelumnya tadi, gue nggak bakalan bahas banyak tentang list karena emang kalau lu bisa combo box, otomatis bakal bisa juga list. Bisa lagi pakai ini boolean privat, mungkin ininya beda modelnya, default list model. Oh, tadi default combo box model, sekarang default list model. Random. Nah, habis itu set modelnya. Ininya ganti pakai boolean. Boolean render yang tadi kita udah buat. Hasilnya kayak gini. Mirip kayak combo box. Bedanya mungkin kalau combo box kan kayak text box, klik lalu keluar kombonya. Nah, kalau list box mungkin bedanya kayak gini. Bisa diseleksi banyak lagi. Nah, misal gue bikin sedikit berbeda, misal gue pengen nampilin font. Jadi ini isinya font. Nah, caranya ini.
graphic environment, get available font family name. Nah, di sini bakal ngambil semua font-font yang ada dalam si itu apa komputer yang kita pakai. String model add element string misal. Ininya rendernya jangan pakai ini karena bukan true false. Kalau misal gue pakai boolean, karena di booleannya itu kan si data objeknya itu dikonversi jadi boolean. Nah, di sini bakal error karena kita pakainya di sini string. Lihat error. Java string cannot be cast to boolean. Seperti gue bilang tadi, jadi harus hati-hati. Ininya pakainya warna aja. Warna render. Nah, kayak gini. Nah, misal kita pengennya nampilin kalau misalnya Aharoni, nah fontnya juga berubah jadi Aharoni. Kalau Andalus, fontnya juga berubah jadi Andalus. Nah, caranya ambil misal warna render, kita bikin render baru, font render misal. Supaya gampang kita extend aja yang warna render. Get Lysel render. Nah, kalau di sini warna rendernya tuh ambil komponen, kita ambil komponen juga. Nah, sebenarnya kan kita di sini extendnya default Lysel render. Sebenarnya di default Lysel render itu kalau kita lihat extendnya glabel. Nah, jadi sebenarnya di sini tuh kita bisa nentuin bukan komponen, jadi bisa glabel. Maksud gua gini. Nah, di sini kan biasanya komponen sama dengan super, dan di sini returnnya komponen. Nah, sebenarnya ini nggak bisa dijadiin glabel karena emang sebenarnya dia pakainya glabel, tinggal di cache aja. Kalau nggak percaya, gue coba segini dulu. Intinya pakai font render, gue running, gak ada yang error karena emang bisa di cache dikonversi dari komponen superclassnya ke label. Nah, karena di sini objeknya itu berupa string yang kita tadi udah bikin, ini string nama font. Nah, bisa kita set aja komponen set font, ubah. New font, string name-nya tadi yang value tadi, get to string. Nah, begitu stylenya misal biasa aja, font jangan bold, plain aja biasa. Size-nya misal 12 aja. Coba. Nah, kalau nanti ngerunning yang render font ini mungkin agak lama karena dia harus ngerender satu-satu, dirubah tiap fontnya. Jadi sebenarnya emang gua nggak saranin pakai yang kayak ginian karena bakal lama nanti jalannya, apalagi kalau di komputernya agak lemot. Nah, hasilnya kayak gini. Si fontnya tuh sama munculnya kayak Maigandra, ya jenis fontnya kayak gini. Lucida ya jadi kayak gini.
Jadi gitu cara kita bikin font yang teks yang tulisan fontnya sesuai dengan teksnya itu sendiri. Misal gue bikin yang lain, gue pengen nampilin list angka, misal nih, kan di sini ada property font. Nah ini kan angka nih. Nah gue pengennya sana 3, ukurannya 3, 5 ukurannya 5, 8 ukurannya 8. Jadi makin ke bawah makin gede. Nah caranya kita bikin baru, bisa size aja, size render. Supaya cepet juga kita extend aja warna. Get override metode ininya, konversi lagi label, returnnya label. Pastiin kalau si objeknya ini integer value. Habis itu label, set font, supaya gampang, supaya nggak rubah kalau new font kan otomatis kita harus tentuin nama fontnya apa. Nah gimana kalau kita pengen ngambil font dari yang ini label, kita cukup label get font dari plot size. Parse plot. Kita masukin di sini integer. To string. Nah, habis itu kita bikin ini ganti jadi size. Sebenarnya sini juga kita ganti. Bisa dimulai aja dari 10 aja. Karena kalau 0 aneh. Sampai 50. Add element I. Coba running. Nah, jadinya kayak gini. Makin gede. Angka makin gede, ukurannya pun makin gede. Jadi kalau kita bikin yang kayak gini kan lebih unik daripada yang tampilan biasa. Nah, jadi kayak gitu. Itu trik aja. Jadi sejago-jago kita ngakalin aja gimana supaya tampilannya kita pengen bagus. Misalkan bisa juga di sini kita misalnya bikin bikin kelas tentang sedih atau senang. Jadi misalnya kalau orang datanya itu data orang, misalnya datanya orangnya lagi sedih, maka di sini nampilnya ikonnya sedih. Kalau lagi nggak sedih, misal tampilannya lagi senyum. Jadi tergantung kita aja, pengennya sejago-jago kita juga pengen manipulasi komponen-komponen swing itu. Nah, misal sekarang lagi gua contohin yang kotak tadi, yang kotak ini.
model, add element, new kota. Supaya cepat aja. Situ ini rubah jadi kota render. Di running jadinya kayak gini. Jadi ini ngebuktiin juga dimanapun atau ya apapun yang kita bikin, kalau kita bikin render tentang combo box bisa dipakai di list. Jadi kalau bikin render buat combo berarti bisa dipakai juga buat list. Jadi nggak usah susah-susah lagi bikin render buat list. Nah segitu aja mungkin list, nggak terlalu banyak karena emang sama aja kayak kita bikin render buat combo. Kalau bisa di set render di combo berarti bisa di set list set cell render di list. Nah selanjutnya kita bahas tentang table. Table inilah yang agak unik karena dia rendernya nggak per tabel tapi per kolom. Nanti kita bahas.